Ini ibu saya. Ibu saya dari Bogor. Oke Pak. Ibu lagi juga. Sudah tadi ya Bu ya. Saya ya. Iya. Kamu di sini ya? Ibu juga ya? Saya orang Ciamis, Pak. Oh Ciamis. Asli dari Ciamis. Ciamis, Tasik, Ciamis. Di sini sudah 50 tahun. Dari tahun 70-an ya, 75 tuh. Kenapa Teh? Iya. Ini biar kita dijaga berkenalan dengan masyarakat ada akan kesehatan. Ibu Jati ini sepuh di sini mendampingi Rama Anton, kakak saya. Jadi secara itu kakak saya. Iya. Saya Gumiran Tata. Pak Gumiran kakaknya Dewi nomor 4. Oh, Laki-laki satu-satunya putra ibu. oke. Sulung bukan? Ya? Bukan, Sulung Pak. Bukan Pak. Ini meneruskan di generasi keempat ya Pak. Terus gimana? Jadi kita tektokannya gimana? Enggak, terserah. Ada. Ini terima kasih Teh Dewi. Teh Dewi tadi tidak menyebut. Sebetulnya pimpinan atau koordinator dari Presidium Hak Beribadah ini adalah Teh Dewi sendiri. Kok nggak disebut? Biar ini kan saya tuan rumah juga. Sekarang kapasitasnya tiap tuan rumah. Iya, iya. Pantas saya berbakti. Teh Dewi kan bilang, nanti yang ngomong Bang Ade. Ah. Karena dia tuan rumah. Tuan rumah. Jadi itu saya manggilnya Abah aja. Iya. Ya, Abah. Ambu. Ambu. Ya, Dengan ibu apa? Ibu. saya juga Pati. Oh, jadi panggilan tapi apa? Apa aja? Ibu aja. Sama. Abah. Jadi kami ini adalah sebuah organisasi yang sebetulnya belum lama berdiri. Sejak Oktober ya. Oktober 25 Oktober tahun 2025. Ini juga sebuah keputusan untuk menjadi gerakan itu tidak direncanakan sejak lama, Bang. Cuman kita ketemu hari itu bicara tentang kan dimulai dari persoalan-persoalan hak beribadah nih di Jakarta, di berbagai kota lainnya. Kita sering mendengar ada pelarangan ibadah, ada pelarangan rumah ibadah, terutama yang paling sering didengar kan gereja ya. Kita ngobrol nih, ini sebetulnya yang memulai bukan aktivis-aktivis organisasi. Sebagai contoh, Veronica ini yang pertama kali mengangkat ide ini. Gimana kalau kita bikin organisasi lah gitu ya. Nah,
Oh, oke. Ini lengkap lah. Jadi dia kan sebetulnya pengusaha garment gitu ya. Tapi tertarik untuk, saya seangkatan dulu di kampus di FISIP UI. Nah dia, karena saya juga sering ngomong tentang hak-hak beribadah gitu ya, dia mengatakan yuk kita kerjasama. Nah ketika itulah kemudian 25 Oktober itu ada talk show. Nah, semacam talk show. Ketika itu juga Teh Dewi datang. Kita memutuskan Teh Dewi jadi ketua koordinator itu sebelum ya? Setelah ketemu ngobrol-ngobrol, marilah kita buat gitu gerakan bersama. Intinya adalah tidak boleh lagi ada hambatan orang beribadah di negara ini, dan tidak boleh lagi ada hambatan untuk membangun rumah ibadah sesuai dengan persyaratannya. Nah dalam obrolan-obrolan kami itu akhirnya kami terfokus pada sebetulnya pertama-tama tadi hak beribadah dan hak membangun rumah ibadah. Nah, ketika itu yang saya lupa persis yang datang itu adalah Bu Oni ya, saya, Mbak Ilma ya, yang mungkin juga mau datang katanya ya? Enggak jadi. Oh nggak jadi. Lagi undangan. ICRP, jadi ada saya itu dari namanya PIS, Pergerakan Indonesia untuk Semua. Itu di digital, jadi bikin video, bikin di medsos. Kemudian Mbak Ibu Oni ini dari Tegas Indonesia, organisasi yang dia bentuk juga bersama teman-teman. Saya juga termasuk di dalamnya. Anda Tegas juga dong? Ya. Ketum sekarang. Sekarang ketumnya. Mas berdiri soal bukan beliau. Mas Andin. Terus Pak Pendeta. Iya, saya pendeta. Kemudian ketemu dengan Mas Towi. Mas Towi ini legendaris nih, Pak Bu, dari Sejuk. Ya. Nah, dulu saya juga berada bersama beliau, tapi karena terlalu sibuk akhirnya kita pisah. Oh, dari PGI ya, kita juga ada ketemu dengan PGI juga bersedia untuk bergabung. Kita pokoknya akan pelan-pelan bergerak untuk hak beribadah atau keberagaman. Nah, yang pertama-tama harus menjadi tujuan kita tahun ini dan jadi target itu adalah berusaha agar Presiden membatalkan SKB 2 Menteri yang selama berpuluh tahun, 20 tahun. Sebetulnya sebelum itu pun sudah ada pelarangan-pelarangan, tapi SKB itu semula dikatakan mau rencananya diluncurkan untuk menjamin kan hak beribadah, tapi kan kita tahu semua. Nah dalam pembicaraan saya juga jadi ingat ya, tapi kan teman-teman yang dari apa disebutnya aliran kepercayaan ya, Sunda Wiwitan. Ya, tapi sebetulnya penghayat kepercayaan juga mengalami hal yang ada. Iya. Nah Dewi juga bilang iya. Nah Dewi itu orangnya ini enggak agresif gitu loh. Jadi dia Terlalu sabar ya. sabar, Terima. bukan terima tapi dia sabar. Ya. Jadi kalau nggak diangkat dia nggak jawab. Kalau kita angkat baru benar dia bilangnya. Akhirnya kita berpikir, Bu Oni berpikir ya harus ketemu lah sama sesepuhnya. Jadi inilah kami datang ke sini. Tadi sudah kami perkenalkan, nanti ya minta teman-teman perkenalkan diri masing-masing ya. Tapi targetnya itu menurut kami adalah tahun ini kalau bisa ya kita upayakan sekeras mungkin agar ini sampai ke Presiden. Nah, mungkin Atur Sudawitan. Ada Karulun Urang Sudawitan. ada Karulun Urang Sudawitan juga bisa dicantumkan namanya sebagai salah satu organisasi yang ikut bergabung dalam presidium ini. Kita terus nih kemana-mana. Jadi kita pertama-tama ke PGI, kemudian Pamahnas, dari apa nama organisasi? Badan Musyawarah Antar Gereja, kemudian ke Sejuk,
sekarang ke Atur sudah. sudah bintang. Begitu kira-kira pengantar dari saya. Mudah-mudahan cukup ya. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada masing-masing teman untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Pendeta. Ya, makasih. Apa ya? Nah, saya Pendeta Ferdinand Wati. Terkait dengan ini, 2003 saya sudah mulai turun ke lapangan membantu, khususnya masih banyak gereja-gereja khususnya. Pendeta, saya banyak membantu gereja-gereja yang dipersekusi di seluruh Indonesia. Ya, nah, maka buat saya bertemu dengan Bu Oni, Bu Veronica, lalu cerita tentang presidium ini. Saya bilang, Ibu punya semangat untuk memperjuangkan. Saya bilang sih bukan membela ya, tetapi kita sedang mengawal pasal 29 Undang-Undang 45 kan aktivis, tapi punya hati untuk itu. Di tengah-tengah situasi di mana setelah 10 tahun ini perjuangan sudah dilakukan oleh banyak kelompok sebenarnya. Pak Jokowi, tetapi tidak bisa dicabut juga. Jadi sudah banyak juga kayak pesimis sudah mulai drop. Nah, dengan kehadiran presidium sekarang, kita harap dan kita akan memotori supaya semua lembaga-lembaga yang selama ini berjuang dan belum berhasil, ayo kita berjuang bersama-sama lagi. Karena ini sudah menteri ataukah bisa peraturan presiden. Kalau undang-undang terlalu lama lah ya, karena itu DPR RI, wah sudahlah, nggak usah diharapin lah ya. Nah, kita berharap Pak Prabowo, makanya agenda kita terutama juga ingin ketemu Pak Presiden supaya ini bisa dicabut dan kita sudah siap memberikan draft solusi. Kira-kira inilah yang terbaik untuk saat ini yang sudah kita pikirkan dari berbagai kelompok-kelompok ini. Begitu. Dan tadi saya tambahkan sedikit, kita sudah ke PGI dan bukan hanya kita tapi seluruh elemen majelis-majelis agama. Majelis-majelis agama termasuk Buddha, Hindu, Konghucu, supaya kita bisa bertemu, merapatkan barisan, menyatukan hati untuk melangkah bersama-sama. Nah, dengan semua bersama, maka kita yakin lah ya, kita yakin dan berharap sebenarnya ini meyakini dan sebuah harapan ini bisa gol kali ini. Pemilihan Pak Prabowo, jangan lagi 10 tahun lagi Pak Jokowi tidak gol, Prabowo 10 tahun lagi tidak gol ya. Saya udah gak tahu dibawa kemana kita, legacy buat anak cucu kita kan. Ini adalah keputusan dari Bekas Jaga Indonesia. Di sini kita didampingi oleh beberapa pengurus tegas. Namanya ada foundernya Boni, Veronica. Yang kedua ada pengawasnya, ada pengurusnya itu Mas Widi. Kemudian ada Mbak Rusmi. Kemudian ada Mbak Mei. Kemudian ada Mas Tama, kemudian ada Foto. Kemudian ada Brian. Kalau background saya, latar belakang saya sebenarnya sudah lama mengikuti masalah calon-calon di dua menteri ini. Sebenarnya kalau dalam pribadi saya sudah hopeless, sudah pesimis saya. Tapi karena saya bertemu Ibu Oni, kemudian juga saya diberi dorongan juga oleh rekan-rekan yang lain. Jadi saya terpacu kembali untuk berjuang kembali begitu. Terus terang ini bukan cuma kembali lagi Bapak Ibu sekalian, ini bukan soal saja agama, tapi soal kebudayaan juga. Karena Sunda Wiwitan itu merupakan budaya yang harus kita jaga betul. Kemudian juga belum lagi budaya yang bagi, ada lagi Ibu di Batam, di Sumatera banyak juga. Kemudian juga banyak teman-teman yang sekarang itu yang penganut kepercayaan atau penghayat itu juga mengalami kesulitan. Pertama, KPP itu kan PDI sudah berhasil di Mahkamah Konstitusi waktu itu kan. belum final ya. Sudah diputuskan kan? Sudah Diputuskan. Eksekusinya. Tapi kan yang terpenting bukan hanya soal KTP saja, Bang Edi. Soal pernikahan, kemudian pendidikan, Guru ya, guru sekolah ya, tidak menyediakan. ya, kemudian juga masalah kesehatan. Itu kan BPJS kan diminta KTP atau diminta hal-hal yang formal kan. Kalau kita menunggu hal yang formal, ya keburu orang mati kali.
di rumah sakit atau kemana gitu. Iya. Jadi menurut saya perjuangannya Teh Dewi masih panjang. Teh Dewi dan bapak-bapak ibu sekalian di Sunda Wewitan ini masih panjang. Gitu loh. Sampurasun, selamat siang Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan juga. Harus lebih keras. Ya, jadi begitu kami sampai, saya sungguh merasa terharu dengan sambutan yang diadakan oleh Abah, Teteh, Ambu, dan semuanya gitu. Nah, saya benar-benar tersentak, wah ini Indonesia, ini budaya luhur Indonesia. Nah, jadi terima kasih banyak untuk sambutan. Melihat, saya juga sebenarnya sih terkesima juga ya dengan adanya komunitas Sunda Wewitan. Kemudian waktu ada hari toleransi sedunia itu, saya lihat ternyata ada juga formalin gitu, terkejut juga saya. Jadi ada kejawen segala macam. Jadi saya minta sama Teh Dewi, bagaimana kalau Teh Dewi yang tadinya menjadi perwakilan dari ICRP, kemudian menjadi perwakilan dari penghayat kepercayaan, karena itu kan banyak dan itu kayaknya menarik sekali loh. Ini buktinya bahwa yang ikut kali ini banyak. Ya, jadi kalau Teh Dewi berkenan, kami amat berterima kasih karena presidium ini akan menjadi lebih lengkap. Ya, Teh. Jadi maksudnya tidak lagi atas nama ICRP, tapi atas nama Ya, Akur. Sunda Wewitan. Karena untuk SCRP Ada juga. ada Ibu Wirma. Ya, sudah ada Ibu Wirma. Jadi demikian. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. mungkin Tanto yang lari di Sejuk itu sebetulnya bantu-bantu teman-teman komunitas seperti penghayat, kemudian gereja-gereja, Ahmadiyah dan yang lainnya, termasuk juga bantu-bantu teman-teman jaringan. Ketika Ibu Oni ngajak ada mimpi besar untuk mulai masuk ke upaya mengganti aturan yang diskriminatif menjadi lebih inklusif, ya kami senang untuk membantunya. Tapi sebetulnya kalau kerja-kerja kami di Sejuk itu menghubungkan teman-teman komunitas seperti penghayat, seperti kelompok marginal yang lainnya itu dengan media, agar yang tadinya media nggak paham, kemudian menyebut bahwa penghayat itu sesat, itu menjadi berubah. Bahkan termasuk juga bukan hanya pikirannya, tapi ikut mengadvokasi seperti pada kasus Batu Sapantung yang aku sudah berikan bareng-bareng dengan Bu Tati, dengan Ibu Dewi, agar media juga yang tadinya awal-awalnya kan kayak Kuningan Mas, terus media satunya lagi ya itu kan suara bupati yang muncul gitu, jadi mendiskriminasi Akur Sunda Wewitan bahwa Batu Sapantung itu akan jadi tempat untuk pemusyrikan, gitu, pemijaan dan sebagainya. Nah, kami bareng sama media agar media berubah cara melihatnya, gitu, cara pandangnya, dan ya dengan kerjasama itu, dengan bantu-bantu teman-teman penghayat itu, akhirnya sedunya dicabut. Mungkin itu sih. Jadi ketika teman-teman di sini ngajak Sejuk, ya prinsip kami ya sama, bantu-bantu. Kami